Tapi ini sih kok yang ayat itu ya, yang inilah anakku kepadanya aku berkenan itu sih yang patokan utamanya. Oke. Ya itu kan tadi saya bilang, justru itu menjadi tamparan buat Kristen. Kalau bilang Yesus Trinitas itu satu Tuhan, bagaimana ceritanya bisa muncul bersamaan tiga-tiganya gitu? Karena 3 sosok memang. Berarti 3 Tuhan. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu belum muncul pas Yesus dibaptis. Dalam bentuk merpati kan udah timbul. Ya. Roh Kudus muncul pas lagi hari Pentakosta kan, yang hari keempat. Enggak, pada waktu pembaptisan kan memang sudah itu benar-benar Roh Kudus dalam bentuk merpati. Bahkan sebelum Yesus lahir pun Roh Kudus sudah datang. Yang ke Zakaria dan Elizabeth. Dua-duanya kan kepenuhan Roh Kudus. Iya. Betul kan? Berarti ketika Yesus belum lahir, Roh Kudus sudah datang. Itu di mana ya Pak? Zakaria, Matius ya ada ya? Ada di Lukas juga ada yang Zakaria. Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, terus saya Lukas 1:67. Oh, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Sebelum Yesus lahir sudah ada ya Roh Kudus ya? Ya. Ini maksud saya ngomong begini, tujuannya nanti kita mau lari ke Yohanes 16 ayat 13 atau Yohanes 14 ayat 14-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sorry, mundur dikit ke ayat 14-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, terus habis itu orang Kristen menganggap itu penolong itu kan Roh Kudus, ya kan? Tapi Yesus sendiri juga disebut sebagai penolong, atau bahasa Yunani-nya Parakleton. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, pengantara itu, pengantara, penolong, penghibur, itu dalam bahasa Yunani pakai kata parakleton. Ya, ketika di Yohanes 14 ayat 16 itu Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya memberikan parakleton yang lain gitu. Yang lain. Ya. Yesus juga disebut parakleton kan tadi 1 Yohanes. Jadi kalau Yesus disebut parakleton, terus Yesus minta supaya dikirimkan parakleton yang lain, berarti parakleton yang lain ini mirip nggak dengan Yesus? Karena ketika di Yohanes 14:16 Yesus menggunakan dalam bahasa Yunani alon parakleton. Alon itu artinya sejenis gitu.